Bagaimana mungkin seorang pemuda kecil bisa mengalahkan raksasa yang ditakuti seluruh negeri? Apa rahasia kekuatan Nabi Daud yang mampu menaklukkan musuh, menjadi raja, dan diberi suara paling indah di dunia? Di balik kisah kepemimpinan dan keberanian, tersembunyi pelajaran hidup yang bisa mengubah cara kita memandang ujian dan kekuatan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat pecinta kisah inspiratif Islami. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita menggali kisah penuh hikmah dari para nabi dan pejuang iman yang luar biasa. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah seorang nabi yang tak hanya dikenal sebagai raja dan pejuang, tapi juga sebagai sosok dengan suara paling merdu dalam sejarah manusia, Nabi Daud alaihi salam. Siapkan diri kalian, karena kisah ini bukan hanya tentang keberanian dan mukjizat, tapi juga tentang bagaimana Allah membimbing seorang pemuda menjadi pemimpin yang dicintai langit dan bumi. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang pemuda dari Bani Israel. Ia hanyalah seorang penggembala biasa yang hidup sederhana. Tapi siapa sangka, Allah telah menyiapkan takdir luar biasa untuknya. Saat Raja Talut memimpin Bani Israel melawan Jalut, seorang raksasa perkasa yang menebar ketakutan, Daud muda yang masih remaja maju ke medan perang, hanya bersenjatakan ketapel dan keimanan yang tak tergoyahkan. Satu lemparan dan tubuh besar Jalut roboh ke tanah. Semua mata terpana. Daud tak hanya mengalahkan raksasa, tapi juga memenangkan hati seluruh bangsa. Inilah momen yang mengubah hidupnya. Dari gembala menjadi pahlawan. Setelah kemenangan itu, Raja Talut melihat keistimewaan Daud. Namun, cobaan datang. Banyak orang mulai mencintai Daud lebih dari Talut. Sang raja cemburu dan berusaha menyingkirkannya. Tapi Daud tak melawan dengan amarah. Ia bersabar, menjauh, dan terus berdoa. Hingga akhirnya, Allah menakdirkannya menjadi raja. Meski berkuasa, Nabi Daud tetap rendah hati. Ia bekerja sendiri, membuat baju zirah dari besi, agar tidak bergantung pada rakyat. Ini pelajaran besar bahwa kekuasaan tak seharusnya menjadikan seseorang tinggi hati. Allah memberinya banyak mukjizat. Salah satunya, besi menjadi lunak di tangannya. Ia membentuknya dengan mudah, membuat peralatan perang, dan baju besi tanpa perlu api. Tapi mukjizat paling menggetarkan adalah suaranya. Saat Nabi Daud membaca Zabur, burung-burung berhenti terbang, gunung-gunung ikut bertasbih, dan hewan-hewan tunduk dalam ketenangan. Suaranya menyentuh hati, membuat siapapun yang mendengarnya menangis dalam keinsafan. Bayangkan, satu lantunan bisa membuat alam ikut bersujud. Betapa dalam keimanan beliau kepada Allah. Nabi Daud juga dikenal sebagai pemimpin yang adil. Banyak kasus dan sengketa dibawa kepadanya. Dan ia selalu memutuskan dengan bijak dan hati-hati. Suatu hari, Allah mengujinya dengan dua malaikat yang menyamar sebagai manusia dan mengajukan perkara yang tampaknya sepele. Tapi dari situ, Nabi Daud menyadari bahwa keputusan seorang pemimpin tak boleh ceroboh. Ia segera sujud, bertaubat, dan makin mendekatkan diri pada Allah. Ia mengajarkan kita, makin tinggi posisi seseorang, makin besar tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nabi Daud wafat dalam keadaan dicintai rakyat dan Allah. Ia meninggalkan warisan besar. Putranya, Nabi Sulaiman, yang juga menjadi nabi dan raja dengan kekuasaan luar biasa. Nabi Daud bukan hanya tokoh sejarah. Ia adalah simbol keberanian, keimanan, keadilan, dan kerendahan hati. Kisahnya mengajarkan kita untuk tidak meremehkan diri sendiri, karena Allah bisa mengangkat siapa saja,
Bahkan seorang gembala kecil menjadi pemimpin besar. Sahabat semua, setiap kita punya masalah yang harus dihadapi dalam hidup. Sebesar apapun itu, contohlah seperti Nabi Daud. Bukan ukuran besarnya masalah, tapi sebesar apa keimanan kita. Beranilah melangkah. Allah akan menolong mereka yang percaya dan berserah sepenuhnya kepadanya. Semoga kisah Nabi Daud ini menjadi cahaya dan inspirasi dalam hidup kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus membagikan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.